Curahan hati Peggy Setiawan usai Vina Cirebon tewas, singgung soal fitnah. Peggy Setiawan alias Perong, ternyata sempat mengutarakan curahan hatinya 8 tahun silam tepatnya setelah kejadian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, tewas. Dalam curahan hati yang ditulisnya di media sosial Facebook, Peggy menyinggung soal fitnah yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lainnya masih buron alias DPO. Namun, baru-baru ini, jajaran Polda Jabar berhasil menangkap 1 buron atas nama Peggy Setiawan alias Perong di Bandung. Penangkapan terhadap Peggy terjadi setelah 8 tahun kasus pembunuhan Vina Cirebon tak kunjung selesai. Pada akun Facebooknya, Peggy tampak mengetahui kejadian itu. Pada tanggal 1 September tahun 2016, Peggy sempat menulis curhatan. Saat itu Peggy menyebut kalau dirinya sedang mendapat cobaan yang berat. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya Allah, tulisnya di Facebook. Kemudian pada Januari tahun 2017, ia juga sempat menulis soal fitnah. Peggy Setiawan mengaku sudah memaafkan orang yang memfitnahnya itu. Apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba kalian difitnah sama ork yang kalian kenal? Kalau GW mah cukup maafin aja, biar Tuhan yang balas, tulisnya lagi. Ternyata jauh dari penangkapannya saat ini, Peggy Setiawan alias Egi atau Perong sempat didatangi polisi pada 2016 atau 8 tahun lalu. Keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ternyata sudah dibidik kepolisian. Namun, saat itu kepolisian tak berhasil mendapati Peggy ada di rumah. Tak hanya itu, Peggy ternyata juga sempat meluapkan curhatan usai Vina dan Eki tewas pada 2016 silam. Peggy Setiawan terduga pelaku kasus Vina Cirebon ternyata sudah pernah didatangi polisi ke rumahnya 8 tahun lalu. Bahkan pada tahun 2016 lalu, polisi sudah mengamankan motor milik Peggy. Namun saat itu Peggy tidak ada di rumahnya, kawasan Cirebon, melainkan sedang ada di Bandung. Polisi lalu memancing Peggy Setiawan untuk muncul dengan cara menarik motornya. Peggy pun tak kunjung ditangkap padahal selalu berada di Bandung. Akun media sosialnya juga selalu aktif sejak kejadian hingga tahun 2021. Peggy Setiawan baru ditangkap pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Itu setelah film Vina, sebelum 7 hari viral, lalu polisi menetapkan Peggy, Andi, dan Dani sebagai DPO. Penangkapan Peggy ini membuat netizen bertanya-tanya, berada di mana Peggy Setiawan selama 8 tahun ini sehingga sulit ditangkap. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan kalau Peggy saat ditangkap sedang bekerja di Bandung. Bekerja sebagai kuli bangunan, kata dia. Sementara itu, pada foto yang beredar, terlihat sosok Peggy ini memiliki rambut lurus. Padahal sebelumnya Polda Jabar memberikan ciri-ciri Peggy berambut keriting. Tetangga Peggy mengatakan kalau terduga pelaku memang berprofesi sebagai kuli bangunan. Kadang-kadang di sini, Cirebon, kadang-kadang di Bandung, jelasnya. Ia juga menjelaskan kalau sudah seminggu ini Peggy berada di Bandung. Peggy ada di kota kembang itu karena ikut sang ayah. Kalau seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi, kata wanita berkerudung itu. Hotman Paris bongkar isi BAP, Peggy ternyata ikut ruda paksa Vina Cirebon. Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, membongkar isi BAP 8 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Dalam BAP tersebut terungkap jika 1 buronan yang baru saja ditangkap, Peggy Setiawan alias Perong, juga ikut meruda paksa Vina Cirebon. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Tim Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon menemukan fakta baru pada BAP 8 terpidana. Pada BAP itu, para pelaku yang sudah diadili menjelaskan sosok Peggy alias Perong. Peggy, DPO yang buron selama 8 tahun kini sudah ditangkap oleh Polda Jabar. Penangkapan Peggy ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan.
Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, kata Kombes Surawan. Peggy disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, Peggy tangkap saat sedang bekerja. Ia menyebut kalau profesi Peggy saat ini sebagai buruh bangunan. Informasi terakhir yang kami dapatkan bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, kata Kombes Jules. Sementara itu, Hotman Paris mengungkap isi BAP terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam BAP itu, para terpidana mengungkap soal sosok Peggy Setiawan alias Perong. Menurut Hotman Paris, temuan timnya dalam BAP itu mengungkap fakta kalau Vina dirudapsa oleh 5 terpidana. Tak hanya itu, Peggy yang baru ditangkap polisi juga disebut Hotman Paris ikut merudapaksa Vina. DPO lain yang masih buron yakni Dani, juga ikut merudapsa. Hal itu berdasarkan temuan tim Hotman 911. Yang merudapaksa ada Eko, ini menurut BAP. Yang kedua yang merudapaksa adalah Supriyanto, ketiga Eka Sandi, keempat Jaya alias Kliwon, kelima Hadis Saputra, ungkap Hotman Paris dalam akun Instagramnya @hotmanparisofficial. Masih dalam BAP para terpidana, 2 DPO juga disebutkan ikut merudapaksa Vina Cirebon. DPO yang juga ikut merudapaksa merunut berkas adalah Peggy atau Perong dan juga Dani, kata Hotman Paris lagi. Hotman Paris mengatakan, fakta tersebut tertuang dalam BAP dari masing-masing terpidana. Bahkan terpidana merinci bagaimana rudapaksa itu terjadi. Bahkan dia katakan, waktu saya merudapaksa, saya tak sempat keluar spermanya, keburu gantian dengan rekan yang lain. Ini jelas-jelas semua BAP hampir sama, jelas dia lagi. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menyinggung soal adanya sperma yang ditemukan di lubang kemaluan Vina Cirebon. Hotman Paris juga menegaskan kalau kematian Vina dan Eki jelas bukan karena kecelakaan tunggal. Mengenai tuduhan orang yang menyebut kejadian ini adalah kecelakaan murni, berdasarkan hasil autopsi, ditemukan sperma di tubuh korban, jelas dia. Sementara itu, pada berkas tuntutan Rivaldi DKK, disebutkan kalau Peggy tidak ikut merudapaksa Vina. Peggy dituliskan hanya mencium dan memegang dada Vina. Cinta Peggy ditolak Vina kasus kematian 2 sejoli. Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, perlahan mulai menemui titik terang, setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Terkuak, cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan, jadi otak pembunuhan. Kasus kematian 2 sejoli, Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, perlahan mulai menemui titik terang, setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya,
Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Sebelum ditangkap di Bandung, Peggy Setiawan Perong kerap berpindah-pindah tempat. Hanya saja diketahui, saat ditangkap Peggy Setiawan Perong tengah bekerja. Peggy Setiawan Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan. Informasi yang kami dapat, Peggy ini bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Kami melakukan penangkapan di Bandung, tuturnya. Istri mantan Bupati Cirebon angkat bicara anaknya dituduh terlibat pembunuhan Vina. Anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tudingan tersebut muncul setelah pengacara kondang Hotman Paris bersuara terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam viral lagi setelah kisahnya dijadikan film. Keluarga mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra bereaksi keras atas tuduhan yang menyeret anaknya terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Istri mantan Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih, yang juga mantan Wakil Bupati Cirebon angkat bicara terkait anaknya yang dikaitkan dengan pembunuhan Vina Cirebon. Mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih mengklarifikasi keterkaitan keluarganya dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam narasi yang berkembang di media sosial, seorang anak Wahyu Ciptaningsih disebutkan termasuk dalam daftar pencarian orang, DPO, terkait kasus kematian Vina Cirebon. Melalui akun Instagram pribadinya, @Bunda Ayu Ciptaningsih, Ayu, sapaan akrabnya, membantah tuduhan tersebut. Waduh, bangun tidur sudah ramai begini. Punten Mas dan Mbahnya, terima kasih sudah mampir ke Instagram saya. Sekali lagi, saya ingin klarifikasi perihal kasus Vina yang sedang hangat. Bahwa saya dan keluarga saya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan kasus tersebut, tulis Ayu di kolom komentar salah satu unggahannya, seperti dikutip dari Tribun, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024.
Istri dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menyebutkan bahwa anaknya tidak ada yang bernama Dani atau Andi, seperti nama DPO yang dirilis oleh kepolisian. Anak saya tidak ada yang bernama Dani atau Andi seperti yang dikaitkan dengan DPO kasus tersebut. Mungkin netizen menyangkut pautkan dengan anak saya yang bernama Ramadhani Sastra yang ada kemiripan nama. Namun, saya tegaskan sekali lagi, Dani yang tertera dalam DPO kasus Vina bukan anak saya, lanjutnya dalam klarifikasi tersebut. Sebagai seorang perempuan, Ayu turut prihatin atas kejadian yang menimpa Vina dan pacarnya, Eki. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menunggu keterangan resmi dari kepolisian. Saya sebagai perempuan turut prihatin atas kejadian yang terjadi dalam kasus Vina. Mari kawal bersama-sama dan menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, tulisnya. Opini yang menyangkut pautkan anak mantan Bupati Cirebon dengan pelaku DPO kasus Vina berawal dari unggahan pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris Hutapea, di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, Hotman kembali mendesak penyidik membuka tabir kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 lalu. Terbaru, Hotman Paris mengungkapkan dugaan bahwa salah satu pelaku pembunuhan Vina adalah anak dari mantan pejabat berpengaruh. Hotman mendesak para penyidik untuk segera memanggil mantan bupati tersebut. Adapun 3 pelaku yang masih buron adalah Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dilaporkan dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini disampaikan oleh ayahnya, Suratno, saat diwawancarai di rumah kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Ya, kabarnya, Sudirman, baik-baik saja, ujar Suratno. Ia menambahkan bahwa kunjungannya terakhir menemui anaknya dilakukan sebelum Lebaran. Terakhir nengokin Sudirman sebelum Lebaran. Kondisinya waktu itu sehat-sehat saja. Nah, setelah Lebaran, belum nengokin lagi, ucapnya. Suratno mengungkapkan, kendala materi sebagai alasan belum bisa menjenguk putra kelimanya tersebut. Belum punya uang buat ongkosnya, ditambah harus bawa-bawaan kan kalau nengok itu, jadi harus bawa uang sama barang makanan gitu, ucap dia. Seperti diketahui, Sudirman, bersama dengan ke-7 terpidana lainnya, dihukum atas keterlibatannya dalam kasus yang sempat menghebohkan Cirebon dan mendapatkan perhatian luas dari publik pada tahun 2016 lalu. Kasus yang menimpa Sudirman dan terpidana lainnya kembali mencuat setelah kisah sang korban, Vina dan pacarnya Eki diangkat ke layar lebar dan saat ini sudah ditonton 3,8 juta kali. Dalam perjalanannya, kasus tersebut menjadi perbincangan hangat lantaran masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Namun belakangan mencuat, ke-8 terpidana ini disebut merupakan korban salah tangkap dan beda kasus. Tim kuasa hukum para terpidana pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut, khususnya kejanggalan yang terjadi di fakta persidangan. Salah satunya, penangkapan yang dilakukan terhadap Sudirman. Sudirman baru pulang dari rumah kakaknya dan ditangkap saat hendak masuk ke gang rumahnya, kata Titin. Penangkapan para kliennya ini, menurut Titin, bermula dari informasi 2 warga, Dede dan Aep, yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Namun, Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, ujarnya. Adapun, Sudirman telah divonis seumur hidup dan kini sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 tahun.